Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan pengantar tentang latar belakang, materi, dan mengapa kita perlu mempelajari kompetensi tersebut. Kali ini saya ingin membahas tentang perangkat untuk mulai belajar kompetensi pemrograman 0,0. Kita mulai ya. Kompetensi pemrograman 0,0 berisi 4 pembahasan sumber daya, yaitu memori, input-output, prosesor, dan komunikasi antar proses. Tentu saja perangkat yang dibutuhkan adalah komputer. Desktop maupun laptop yang kita jumpai saat ini memiliki spesifikasi yang sudah lebih dari cukup. Memorinya 4 GB atau lebih, prosesornya 4 core atau lebih, harddisknya juga 250 GB atau lebih. Sistem operasi yang digunakan adalah Linux. Bahasa pemrogramannya C. Mengapa menggunakan Linux dan bahasa C saya jelaskan berikut ini. Mengapa menggunakan Linux? Linux adalah sistem operasi open source. Paling sedikit ada 2 keuntungan. Pertama, source code-nya tersedia. Kita bisa memperoleh file-file source code, membuka, memeriksanya baris demi baris. Untuk pemula, ini penting untuk mempelajari gaya pemrograman agar teknik coding kita semakin baik dari waktu ke waktu. Ini sangat berbeda dengan sistem operasi dengan kode tertutup. Kita tidak punya kesempatan untuk memeriksa atau kita tidak bisa memperoleh file-file source code-nya. Semuanya tertutup dan kita hanya memperoleh format binernya. Yang kedua adalah bebas, tidak perlu membayar untuk memperoleh lisensi untuk mendownload dan menginstalnya di komputer kita. Kita bisa saja mengubahnya atau juga membagikan salinannya kepada rekan-rekan lain. Itu bersifat legal. Akan berbeda dengan sistem operasi yang berbayar. Kita harus membayar sejumlah uang untuk memperoleh kopi dan diinstal di satu komputer. Tentu saja kita tidak diperbolehkan untuk membagi-bagikan ke komputer lain. Mengapa menggunakan bahasa C? Materi kompetensi 0,0 itu berinteraksi dengan sistem operasi untuk mengendalikan sumber daya komputer. Itu yang pertama. Sedangkan sistem operasi kita adalah Linux yang dibangun dengan bahasa C. Itu poin kedua. Tentu saja sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa C, agar tidak membutuhkan library tambahan untuk mentranslasi dari bahasa ke bahasa yang lain. Lalu mengapa menggunakan bahasa C? Saya ingin meminjam quote dari Linus Torvalds, orang yang mengembangkan kernel sistem operasi Linux. Beliau menyatakan gemar berinteraksi dengan perangkat keras dari sudut pandang perangkat lunak. Lalu beliau juga menyebutkan untuk keperluannya tersebut bahasa C lah yang beliau nilai cocok dan belum menemukan bahasa lain yang sebaik dengan bahasa C. Berikutnya adalah instalasi Linux. Saya tidak menguraikan secara detail karena cara menginstalasi Linux di komputer banyak dijelaskan di internet. Yang pertama, tentu saja download image sesuai dengan pilihan distro kita. Misalnya saya menggunakan Fedora versi 32. Rekan-rekan boleh juga menggunakan yang lain, misalnya Ubuntu, Manjaro Linux, Arch Linux, dan sebagainya. Setelah itu, rekan
direkam ke USB atau compact disk agar bisa digunakan melalui media-media tersebut sebagai sumber instalasi ke laptop kita atau desktop. Bagaimana Linux diinstalasi? Kalau kita yakin ingin migrasi ke Linux, ya kita bisa menginstalnya sebagai single boot. Atau kalau kita ingin mempertahankan sistem operasi yang ada, Linux bisa diinstal sebagai dual boot. Atau bisa juga menggunakan virtualisasi semacam VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Setelah itu kita harus menginstalasi bahasa C. Kalau kita menggunakan Linux selagi terhubung ke internet, maka instalasi paket-paketnya menjadi lebih mudah. Misalnya kalau untuk Fedora, saya cukup mengetik perintah baris dnf group install development tools, maka saya akan memperoleh software-software untuk mengcompile bahasa C dan kebutuhan software lain pendukungnya. Lalu untuk memperoleh penjelasan manual tentang perintah-perintah dalam bahasa C, saya menginstalnya dengan cara mengetik dnf install man pages. Untuk Ubuntu, kita bisa ketikkan perintah apt install build essential, dan untuk memperoleh manual perintah dalam bahasa C, kita bisa ketik perintah apt get install man page dev. Untuk distro-distro yang lain, kita bisa cari di internet, sebenarnya banyak tersedia perintah-perintah yang harus kita ketik. Perlu saya tekankan bahwa kompetensi pemrograman 0,0 itu bukan mempelajari bahasa C. Bahasa C itu sebagai tool. Titik penekanannya adalah kita harus mengetahui pengelolaan sumber daya, memori, input-output, prosesor, dan komunikasi antar proses. Lalu berikutnya, kalau kita mengerti pengelolaan sumber daya komputer di Linux, saya yakin akan lebih mudah mempelajari sumber daya komputer di sistem operasi lainnya, baik itu Microsoft Windows maupun Macintosh. Itu yang saya sebut sebagai transfer of knowledge. Demikian pembahasan tentang perangkat untuk mempelajari kompetensi pemrograman 0,0. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.